banyak tanaman obat di sekitar kita. Di pedesaan masih banyak dijumpai dan relatif masyarakat saat ini, banyak yang tidak mengetahui kegunaannya dan dianggap gulma sebagai yang harus dibasmi, dibuang begitu saja. Padahal kaya manfaat dan bernilai jual tinggi. Salah satunya adalah tanaman uyah-uyahan atau amis mata. Uyah-uyahan atau amis mata nama latinnya Ficus montana adalah spesies tanaman ara pegunungan subtropis. Daunnya panjangnya 3-5 inci. Daunnya berbentuk seperti daun oak yang menjadi nama umumnya. Tanaman ini ditanam sebagai tanaman hias di perkantoran dan di pusat perbelanjaan. Pertumbuhan Ficus montana tergolong lambat, seringkali tertukar dengan Ficus pumila quercifolia kecil, yaitu spesies yang merambat di permukaan tanah atau dinding. Ulasan tentang Ficus pumila sudah pernah saya ulas di episode sebelumnya. Julukan khusus Latin montana mengacu pada pegunungan atau berasal dari pegunungan. Tanaman berhabitus semak kecil, merambat di tanah, dan dapat tumbuh sebagai epifit di pepohonan. Daun mempunyai tepian bergerigi tidak beraturan, simetris, pangkal berbentuk hati, tumbuh berbentuk spiral atau lingkaran. Tanaman ini memiliki gemerincing yang berongga. Buah matang berwarna hijau hingga merah. Pada buah mentah pada ostiole buah, dikelilingi oleh pinggiran yang khas. Uyah-uyahan tersebar luas dan umum, diketemukan di dataran rendah Kalimantan, termasuk hutan primer dan sekunder. Di Kinabalu, jarang diketemukan kecuali di daerah dataran rendah tanah ultrabasa, misalnya Marak-Parak dan Sungai Menggis di Serinsim di utara. Sedangkan di Jawa, uyah-uyahan banyak tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Uyah-uyahan banyak tumbuh di pinggir sungai, tepian hutan, sawah, dan sekitar pekarangan. Uyah-uyahan atau Ficus montana tersebar di negara India hingga Thailand Selatan, hingga Malaya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Selain sebagai tanaman hias, amis mata juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai obat tradisional. Daun amis mata dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti diare, disentri, dan sakit perut. Sebagai bahan makanan, daun amis mata dapat dikonsumsi sebagai lalapan atau dimasak menjadi berbagai macam hidangan. Sebagai bahan pewarna alami, daun amis mata dapat digunakan untuk menghasilkan warna hijau atau kuning pada kain atau kertas. Beberapa masyarakat di Indonesia memiliki kepercayaan bahwa tanaman amis mata memiliki kekuatan spiritual dan digunakan dalam upacara adat. Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya dan tradisi setempat. Dalam beberapa upacara adat, tanaman amis mata digunakan sebagai simbol kesucian
dan pembersihan. Daun amis mata dipercaya dapat mengusir roh jahat dan memberikan perlindungan bagi peserta upacara. Amis mata juga digunakan sebagai persembahan kepada roh leluhur atau dewa-dewa dalam upacara adat. Daun amis mata dipercaya dapat menyampaikan doa dan harapan kepada dunia spiritual. Dalam tradisi pengobatan tradisional, daun amis mata sering digunakan sebagai bahan ramuan untuk membuat obat-obatan yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Obat-obatan ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun mental. Masyarakat di beberapa daerah percaya bahwa menanam pohon amis mata di sekitar rumah dapat memberikan perlindungan dari bahaya dan membawa keberuntungan. Kepercayaan spiritual terhadap tanaman amis mata menunjukkan hubungan erat antara manusia dan alam dalam budaya masyarakat Indonesia. Amis mata bukan hanya sekadar tanaman hias, tetapi juga memiliki makna dan nilai spiritual yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudahan budidaya tanaman amis mata merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi pada banyak manfaat yang ditawarkannya. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di berbagai kondisi lingkungan, baik di daerah tropis maupun subtropis. Amis mata tidak memerlukan perawatan khusus dan dapat ditanam, baik di tanah maupun dalam pot. Kemudahan budidaya amis mata membuatnya menjadi pilihan yang tepat bagi berbagai kalangan, mulai dari penghobi tanaman hias hingga petani obat dan makanan. Tanaman ini dapat dibudidayakan dalam skala kecil maupun besar, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kemudahan budidaya amis mata juga mendukung pemanfaatannya sebagai tanaman obat dan makanan secara berkelanjutan. Dengan kemampuannya untuk tumbuh dengan cepat dan mudah, amis mata dapat menjadi sumber bahan baku obat dan makanan yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat-obatan dan makanan yang aman dan terjangkau. Kesimpulannya, kemudahan budidaya tanaman amis mata merupakan landasan penting bagi pemanfaatannya yang beragam. Tanaman ini menawarkan manfaat sebagai tanaman hias, obat tradisional, bahan makanan, pewarna alami, dan memiliki nilai spiritual. Kemudahan budidayanya mendukung pemanfaatan amis mata secara berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini. Hingga akhir video, sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.